Tunggu. Deket, parah. Nah. Nah, Oi, belagaknya. agak 1, 2, 3. Wow. Lagi. 1, 2, 3. Oh. Ini nih apa lawang bersejarah. Nah, jadi kita harus foto sini untuk dokumentasi. Oh. Gaya lagi. Enggak lagi. 1, 2, 3. Pacak jadi tempat wisata mulu, Zul. Nah, itu. Ada sejarahnya apa? Iyo. Ada sejarahnya, tapi aku tidak baca jelasnya. Nak nyari baca jelasnya yuk. Siapa lah yang banyak Iya. jelaskan? Mana lah baca jelasnya. Saya cari orang. Ini ngapa budak-budak nih? Tadi sorot. Ini juga ngapa nak? Wah, ini pasti Siapa, Bud? budak-budak nak ini, nak foto pasti Iya, Pak. Kalau foto kakek, aku lagi foto dulu. Nak video sama aku, foto sama aku tanda tangan kakek. Oh, kamu mau foto sini? Ya sini, aku pikir tadi mau foto aku. Sini. Seutun, Bud. Sini, foto sini dulu. Tadi lah ada foto. Oh, jadi nggak Zul? Ini Pacak Jari tempat wisata yang wisata bersejarah. Bagus tempatnya, Kan? Pernah kesini sebelumnya? Keliling-keliling nengok benteng. Belum pernah baru ini lah Pak. Hah? Kesini Pak. Baru kali lah. Ah iya Pak. Siapa nama kamu? Dedi Trianto. Oh, ini siapa? Ari Susilo. Oh, siapa lagi? Arifin. Arifin. Joko Prasetyo. Aldi. Bagus Ridwan. Oh, bagus. Arif. Arif. Cengir. Cengir. Ngapa mirip-mirip gaul? Beradik anak kamu? Jawi Pak. Oh, iya. Semua lah. Iya. Kamu kesini sama siapa? Dengan dosen kami Pak. Siapa? Dr. Muhammad Idris. Mano, Bapak Idris? Oh iya. No, kawan lama itu. Iya. Cocok kalau itu. Mana uangnya? Beliau ya. Aku cari dulu. Dokter Idris ya. Ya. Nah ini deh, ini lawang bersejarah. Oh, cak kebakawan aku nak jelaskan nyoy. Tahu. Jadi ini kakek mana nyerit jelaskan nyoy nih. Kakek salah ngomong aku nih. Tanya dosen kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, baik. Iya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya. Ada cerita pun. Tidak kebetulan lewat sini apa ngajak Mas? Oh, memang ngajak mereka di kesini. Oh. Jadi kan mereka nih biar tahu, Cek, Hmm. sejarah Kota Palembang. Bahwa di Kota Palembang itu banyak peninggalan sejarah yang tidak diketahui wong. Benar. Salah sikoknya yaitu Lawang Burotan. Oh, agendanya ke sini dulu. Yo. Kaget kita keliling lagi. Keliling lagi kita. Nah, sanak begoyot bersejarah ya. Belajar sejarah, budaya dan tradisi. Pecak biasanya, lalamun yang kita tidak pernah bertemu dengan Pak Idris ya. Kali ini bertemu, kita buat konten YouTube. Ya. Kita jalan-jalan lagi. Nah, sini kau parah. Janji tadi kan kamu tuh nak bertanya. Jadi Pak, kita duduk dulu, ya. Kalau bahasa Palembang nyuwun betaken. Nah, apa ya. Oh, ya kita duduk. Majeng diaturi. Iya, yuk. Duduk. Ini rata-rata dari Palembang dan sekitarnya, mahasiswa nih, Pak. Ini. Jadi ini mahasiswa sejarah Universitas PGRI Palembang. Oke. Pak, ini kan namanya Lawang Burotan. Iya. Kalau di Jingo dari pucuk, coba di sud. Nah, dari pucuk sampai bawah. Kalau dari sejarah nih, apa sejarahnya, Pak? Jadi Lawang Burotan ini merupakan bagian dari Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto itu bisa berarti benteng, bisa berarti kota Besak. Jadi benteng yang besar artinya. Jadi tepat kediaman Sultan Palembang pada abad ke-18 sampai abad 19. Nah, benteng ini dewek punya 3 pintu, Cek. Pertama, pintu di depan, lawang utama. Kemudian Lawang Burotan yang sekarang dan lawang sikok lagi yang menuju ke Kuto Batu. Jadi 3 pintu. 3 pintu. Nah,
dari ketiga pintu itu yang masih bersisa bagus tinggal lawang burotan. Karena lawang yang ke Kuta Batu itu sudah diroboh oleh Belanda. Alasannya? Alasannya ketika Palembang ini dikuasai oleh Belanda tahun 1825, seluruh aset kesultanan itu diambil alih sama Belanda, termasuk benteng ini. Bagian-bagian yang menyimbolkan kekuasaan raja itu dihancur ke. Salah satunya tuh lawang ini, simbol kekuasaan raja nih. Nah, lawang utama itu yang di depan itu dibongkar. Yang kalau kita jengok sekarang itu udah asli lagi. Cuman ini apa tempat naruh ke lawangnya, Be? Iya, jadi lobang yang asli pintu yang cak depan kita, belakang kita ini sudah dibongkar sama Belanda. Jadi dibuatlah seperti lentungan Yang sekarang itu. Padahal yang aslinya tuh cak inilah pucuknya tuh ada ruang lagi di pucuk pintu ini. Ada ruang, ada ukiran juga ya. Ada ukiran, ada atapnya. Jadi lebih bagus dari sini. Nah, di depan kita ini dulu, depan yang ini, itu ada taman keraton yang menghubung ke antara benteng dengan Sungai Sekanak. Nah, itu ada taman keraton. Di depan kita, kalau di depan sebelah sana Sungai Musi itu ya. Ada pemerekan. Apa tuh, Pak? Pemerekan itu ruang untuk merek itu artinya deket i. Jadi tamu-tamu sebelum masuk ke dalam keraton duduk dulu di pemerekan itu. Oh, istirahatnya sana. Istirahat untuk sebelum ketemu dengan raja. Yo. Sebelum ketemu dengan raja duduk dulu di ruang itu, ruang tunggu namanya pemerekan. Kalau bahasa kita ini merek deket. Iya. Nah, itu sambil dipanggil sih kok, ya? Panggil. Mujib. Ya, mujib. Ya, Tuhir. Masuk kan siko-siko. Masuk siko-siko. Ngadep raja di dalam. Iya. Nah, benteng ini merupakan benteng buatan orang Melayu terbesar di Indonesia. Iya. Jadi luasnya antara lebih kurang, ukuran jelasnya aku tidak paham, 300 kali 250 meter persegi. Benteng ini. Ini termasuk ukuran terbesar nomor berapa kira-kira? Nomor 1 di Indonesia. Jadi ini kita boleh bangga bahwa nenek moyang kita dulu sudah mampu membangun benteng pertahanan sebagus ini. Walaupun arsiteknya bukan campuran, ada wong Melayu, ada wong Cina, ada wong Portugis. Makanya bisa kita jengok di bagian belakang ini. Ada pengaruh Eropanya, ya. Ada pengaruh Cinonya, ada pengaruh Melayunya. Itu ciri benteng-benteng kita. Nah, ciri Portugis pada benteng ini, di sebelah kiri kanan ini ada namanya baluwerti. Baluwerti itu apa, Pak? Baluwerti itu pojok tempat narok meriam, Cek. Tapi sudah tidak jingok lagi sekarang. Masih ada. Kalau kita jingok dari pucuk masih ada sebelah sana itu baluwerti belakang. Iya. Baluwerti Buri namanya Palembang. Nah, itu baluwerti depan tuh, depan sana ada dua. Ada. Iya. Bekas tempat narok meriamnya masih ada kalau naik ke pucuk. Tapi oleh karena ini fasilitas militer, jadi tidak ada bebas kita masuk. Nah, hanya itu cerita posisi benteng depannya kita. Kejiwaannya. Benteng ini dibangun tahun 1750-an. Iya. Ketika Palembang itu menguasai perdagangan lada, perdagangan timah, perdagangan beras di Nusantara. Alasan dibuat di benteng? Nah, benteng ini kan sebenarnya rumah. Sudah ada sering ada serangan-serangan dari wong luar. Tidak juga sebenarnya. Jadi benteng itu ini, benteng itu rumah besak. Rumah besak penguasa. Jadi kalau simbol penguasa itu seorang penguasa itu yang kaya, yang hebat, cirinya pertama dia punya rumah griyo yang bagus. Kedua ada benteng. Ada pintu gerbang. Yang ketiga, yang keempat dia punya halaman. Yang kelima dia punya beringin di depannya. Beringin. Yang keenam dia punya kendaraan. Yang ketujuh dia punya peliharaan yang bagus-bagus. Nah, itu ciri penguasa yang hebat. Maka ketika penguasa Palembang sebenarnya kalau yang prajurit gagah berani tidak termasuk dalam itu. Pasukan. Tidak masuk. Iya. Jadi penguasa Palembang sebenarnya keturunan Jawa, dari Jawa Timur. Nah, jadi sebenarnya penguasa Palembang ini adalah bangsawan-bangsaan Jawa, yang pindah ke daerah leluhurnya, ke tanah asli leluhurnya yaitu Palembang. Karena penguasa Jawa itu banyak keturunan Raden Patah. Jadi ketika ada perang suksesi di Jawa, nah pangeran-pangeran yang kalah dalam perang itu balik lagi ke tanah leluhurnya yaitu Palembang.
dan membangun kekuasaan yang namanya Kesultanan Palembang. Nah, itu pada abad ke-16. Nah, pada abad ke-18 tahun 1750-an dibangunlah benteng ini, Cek, lebih kurang. Nah, benteng ini kan simbol. Kalau dalam kultur Jawa itu seorang penguasa itu harus mempunyai simbol. Salah satunya rumah. Nah, benteng ini adalah tempat kediaman penguasa. Maka ketika penguasa itu kaya, hebat, dibuatlah rumah yang bagus. Dibuatlah benteng ini dari keuntungan perdagangan lada, perdagangan timah, perdagangan beras, dan perdagangan emas di Palembang. Itu ceritanya. Itu bentuk benteng dari luar. Nah, kalau dalamnya apa sama dengan yang di Jawa atau? Sama. Sebetulnya dalam benteng kita ini sama dengan keraton di Jawa. Yang pertama ada pendopo. Kemudian ada dalam. Dalam itu ada, kalau bahasa Palembangnya rompok. Dalam itu rompok, tempat tinggal rajo. Nah, kemudian ada keputren. Keputren itu tempat tinggalnya putri-putri. Selir-selir rajo, termasuk bini rajo. Kolam juga, kolam, ada kolam keputren. Kemudian ada keputran. Keputran itu tempat putra-putra rajo tinggal di situ. Jadi lengkap. Ada pemerekan, kemudian juga ada masjid, musola di dalam ini, ada perpustakaan, lengkap sebenarnya di sini. Iya. Oke. Dari mahasiswa ada pertanyaan? Kira-kira, ayo siapa mau ngacung? Diaturi petakan. Nah, iya Pak, saya Pak mau nanya. Berapa lama Pak Sultan mimpin benteng ini Pak? Jadi benteng ini kerajaan Palembang itu awalnya sebelum kesultanan namanya Kerajaan Palembang. Dibangun tahun 1550 oleh Ki Gede Ing Suro Tuwo. Nah, Ki Gede Ing Suro Tuwo itu wafat, digantikan oleh keponakannya Ki Gede Ing Suro Mudo. Nah, setelah itu Palembang itu berani menyatakan diri sebagai kerajaan merdeka itu oleh Sultan Abdurrahman pada tahun 1650-an. Nah, kemudian keratonnya pindah-pindah. Yang pertama di Satu Ilir, kemudian bergerak lagi ke keraton yang Kuto Gawang. Kuto Gawang itu kuto yang gumawang, yang terang benderang. Nah, kemudian bergerak lagi, pindah lagi ke keraton di Beringin Janggut. Nah, Beringin Janggut, Kuto Lamo. Nah, pindah lagi ke keraton Kuto Batu yang sekarang di pucuknya dibangun Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Itu Kuto Batu di bawahnya. Ngapa namanya Kuto Batu? Karena dibangun dengan batu bata. Karena sebelum itu keraton dibangun dengan menggunakan kayu. Jadi Kuto Batu itu keraton pertama yang dibangun dengan menggunakan batu bata. Walaupun tinggal pondasinya baik, keratonnya lah dibakar sama Belanda. Jadi dibuatlah bangun baru lagi yang rumah itu, yang museum. Nah, itu pada tahun 1825 dibangun rumah itu. Nah, setelah Kuto Batu itu dianggap tidak representatif oleh Rajo, bangunlah keraton ini, Kuto Besak ini. Jadi kuto yang memang besar ini namanya Kuto Besak itu. Itu sampai 1825. 1825 keraton itu direbut oleh Belanda. Ketika kalah perang Palembang II dengan Belanda pada 1825, maka seluruh Kesultanan Palembang dihapus dari peta politik di Sumatera Selatan. Ceritanya. Iya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya. Siapa nak bertanya? Ini untuk bangunan ini sekitar berapa tahun itu, Pak? Hah? Untuk bangunan ini? Umurnya sudah berapa tahun? Jadi umur ini keraton ini umurnya sampai sekarang sudah 250 tahun. Nah, di dalamnya kalau kita jengok di tengah itu ada gedung batu, rumah batu itu memang rumah Lamurian, Cek. Dari zaman Kesultanan sudah ada rumah itu. Tapi rumah panggung yang lainnya sudah dibongkar oleh Belanda, diganti asrama-asrama dalam ini. Iya. Tapi katanya menurut sejarah ini tempat lewat terakhirnya Sultan Mahmud Badarudin II waktu pengasingan. Oh, jadi Cek ini. Ketika Sultan pada bulan Ramadan tahun 1823 Belanda itu melanggar perjanjian perang dengan Sultan bahwa ketika malam tidak boleh perang. Ketika orang sedang berpuasa itu stop perang. Nah, Belanda tahu kelemahan wong Palembang. Kalau wong Palembang waktunya puasa ibadah nian, dia udah galak macam-macam. Nah, Belanda melakukan serangan militer ke Palembang. Jadi benteng ini ditembaki. Serangan besar-besaran. Besar-besaran.
Nah, Sultan dengan bininya, dengan selirnya, anak-anaknya ditangkapnya ialah di penjara ke di pucuk lawang depan sekali, lawang utama di pucuk sini. Biasanya di pucuk sini ada rumah lagi. Itu biasanya dimanfaatkan untuk penjara, ruang jago yang dimanfaatkan untuk penjara sementara bagi penjahat-penjahat kesultanan. Nah, itu sebenarnya penghinaan politik bagi sultan, bahwa sultan dimasukkan di penjara punya dia dewe. Penjara itu tidak ada tinggi, pucuk itu cuma 2,5 meter, tapi diisi dengan banyak uang. Jadi sepanjang inilah penjara itu di pucuk. Ya. Kurang lebih berapa hari, kalau tidak salah 1 minggu sultan itu ditahan di penjara di pucuk. Sebelum dia dipindah ke rumah kakaknya. Rumah kakaknya itu ialah di Kebumen sana, yang sekarang jadi Pasar Sekana. Jadi pengasingan rumah. Jadi sebelum dibawa ke Batavia, Sultan itu dinep di rumah kakaknya di Mangkubumi. Mangkubumi itu namanya jalannya Tapi sekarang masih Jalan wilayah Kebumen. Palembang itu ya? Palembang. Iya. Di Sekana sekarang. Sekana, ya. Pasar Sekana itu. Nah, waktu perang itu dia buat statement kontrak antara Palembang dengan Belanda, bahwa Belanda tidak boleh membakar rumah Mangkubumi, tidak boleh dibongkar rumah kakaknya itu. Tapi setelah Sultan dibawa ke Batavia, rumah itu langsung dibakar sama Belanda, sehingga jadi tanah lapang yang kelak dibangun Pasar Sekana itu. Iya. Itu Tapi ceritanya. memang benar ini ada Sultan keluar terakhir dari Benteng. Iya. Lewat sini, Pak? Lewat sini ya memang. Jadi kan lewat sini langsung nyebrang taman, nyebrang Sungai Sekana ke rumah kakaknya Mangkubumi. Diasingkan Ke Batavia lewat Mangkubumi itu. Iya. Oke, mungkin kita kakek berjalan-jalan lagi tempat lain, Pak Idris ya. Ini masih dalam program sejarah. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Meloi kami terus kita jalan-jalan nih. Ini masih dalam runutan wilayah Benteng Kota Besar, Lembang Lamo. Lembang Lamo ya. Jadi kita nyingok tempat-tempat lain di wilayah Sekana. Iya. Dan untuk dulur Royot Ondon Galo-Galo ya yang menyaksikan sejarah ini jangan kemana-mana, tetap tonton program acara ini karena ini penting, ada sejarahnya. Kita mengangkat tentang tradisi dan budaya yang ada di Sumatera Selatan ya, khususnya Kota Palembang ya. Oke, makasih Pak. Sampai ketemu lain kesempatan.